Selamat pagi. Ya, selamat pagi saya ucapkan buat William dan rekannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat semua panitia. Selamat siang untuk tim sukses kandidat nomor urut 1 dan tim sukses kandidat nomor urut 2. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan ada 4 program baru yang program unggulan kami. Yang pertama yang kami adakan adalah student community. Nah, mengapa kami mengadakan student community? Karena visi dan misi kami adalah kami memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Prasmulia untuk mengembangkan diri di bidang yang mereka minati. Dan student community ini nantinya akan berupa divisi baru yang akan mengurusi semua SHC dan SCC yang ada di Prastia Mulia. Serta ini juga akan menjadi wadah bagi Prasmulia yang membuka SCC atau SHC baru. Yang pertama, program kerja unggulan kami yang kedua adalah ODLA atau One Day Learning Association. Tujuannya apa? Di sini kami menjadi student board yang menjawab kebutuhan Prasmulian. Dan di sini kita tahu bahwa teman-teman yang ikut kepanitiaan, terutama aktivis-aktivis kampus, mereka kadang-kadang sibuk sehingga kadang-kadang harus melewatkan jam kuliahnya untuk kepanitiaan atau jam tutornya. Nah, di sini student board ingin memberikan sebuah wadah, entah bagi para panitia ataupun para Prasmulian lain yang ingin mendapatkan pelajaran tambahan untuk mengikuti kelas tutor yang nantinya akan diajar oleh orang-orang yang kita percaya memang capable. Lalu program ketiga bulan kami adalah Do You Agree? Mengapa? Karena kami di sini semua program kami itu bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh Prasmulian. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap program yang kami laksanakan itu disetujui oleh Prasmulian. Sistematikanya nanti di awal sebelum pengurusan, teman-teman dari riset dan developer akan melakukan riset kepada Prasmulian mengenai minat mereka terhadap program kerja yang ada. Dan riset itu akan kami sesuaikan dengan internal assessment yang dibuat oleh student board berdasarkan program aplikasi dan program kerja tahun lalu. Dan untuk program yang memang tidak diminati secara internal dan eksternal, itulah yang tidak akan kami adakan. Berikutnya melaksanakan integrasi oleh riset. Program kerja kami yang keempat yaitu adalah aksi. Sebagai bentuk nyata kepedulian kita terhadap lingkungan dan humanisme di sekitar masyarakat. Ini sesuai dengan visi kami, yaitu kami ingin membentuk student board sebagai wadah bagi Prasmulian untuk bisa ikut berpartisipasi secara aktif sebagai volunteer maupun menyumbang dalam bentuk dana atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini, kami akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga di luar Prastia Mulia yang berbasis kemanusiaan dan membuka kesempatan bagi seluruh Prasmulian untuk bisa ikut berpartisipasi secara aktif kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Dari kandidat nomor 1. Kasih untuk pasangan kandidat nomor 1. Kayak gak usah ekspektasi deh, kayak ada di sepi. Selanjutnya kepada Ada di pasangan sepi. kandidat nomor 2 Sepi banget, untuk Lara. memaparkan apakah program unggulan kalian dapat menjawab tujuan-tujuan yang ingin disampaikan kepada Prasmulian. Silakan William dan Tania. Oke, sebelumnya selamat siang tim Albert dari Excel dan juga para penumpang dari kandidat nomor 1 dan juga kandidat nomor 2. Nah, di sini saya dan kalian sangat percaya bahwa SB seharusnya dapat menjadi wadah dan menginspirasi para Prasmulian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu kami melaporkan setidaknya 4 program baru yang akan kami angkat pada hari ini. Yang pertama adalah pop-up store. Pop-up store yang kami maksud seperti apa? Kami melihat banyak sekali mahasiswa bisnis di Prasmul ini. Banyak sekali yang mahasiswa di Prasmul itu punya bisnis di luar Prasmul. Tetapi mereka itu tidak mempunyai wadah yang jelas untuk melakukan penjualan, setidaknya melakukan penjualan agar bisnis mereka dapat berjalan. Nah, di sini kami memfungsikan SB itu sebagai wadah untuk para Prasmul yang memang punya bisnis untuk berjualan di Prasmul ini sendiri. Kami ingin memberikan izin untuk menjualan di Prasmul yang lama-lama apabila acara ini sukses akan kami bawa keluar nantinya. Nah, yang kedua, selain sebagai wadah, kami percaya bahwa SB ini juga harus dapat menginspirasi para Prasmulian. Tapi untuk menginspirasi para Prasmulian, kita percaya bahwa SB itu harus kuat. Oleh karena itu, program kerja yang kedua yang paling diangkat adalah S-Bonding. S-Bonding ini merupakan sistem kerjasama kami untuk membangun antara SB, antar divisi, supaya saling bersinergi satu sama lain. Kenapa? Karena kami percaya bahwa aspek terbesar dari suatu organisasi itu bukanlah visi, bukan hanya visi misi dan program saja, tetapi orang-orangnya ada di dalamnya. Oleh karena itu, di sini
konkretnya dan sistem seperti apa yang akan diterapkan selama 1 tahun ke depan. Dan untuk pasangan kandidat nomor 2, apakah setuju atau tidak setuju dengan tujuan tersebut, yaitu memberikan kesempatan yang sama? Kalau memang setuju, adalah cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat pasangan kandidat nomor 2 tidak memiliki proker seperti yang telah dicanangkan oleh pasangan kandidat nomor 1. Kalau memang tidak setuju dengan tujuan tersebut, mengapa dan adakah tujuan lain yang ingin diutamakan dari pasangan kandidat nomor 2? Terima kasih. Saya akan berikan waktu 30 detik untuk masing-masing kandidat berpikir, dan siapa yang ingin memberikan tanggapan duluan, boleh angkat tangan. Terima kasih. Jadi kalau ditanya efektif atau tidak, saya bicara berdasarkan bukti dan ini sudah terbukti sangat efektif. Kenapa? Karena mungkin kemarin semua orang tahu kita baru launching Instagram kita @1 Peduli. Nah di situ kita mengatakan program-program kita yang nantinya adalah SHC dan SHC baru di bawah divisi student community. Dan karena kami bertujuan untuk menggrab aspirasi kelas muda dan menyalurkannya, itu sudah sangat terbukti di grup tim sukses kami maupun di Instagram sudah banyak sekali aspirasi yang masuk, misalnya pakai SHC ini atau SHC itu, dan menurut kami ini cara yang sudah sangat terbukti efektif. Dan mengenai kita bilang mewadahi sesuai minat dan bakatnya masing-masing, ini pun sudah sangat kami lakukan. Kenapa? Karena semua yang kami buat sudah mencakup minat-minat kelas mulia, entah di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang sosial, bahkan yang mulai anak di tahun lalu, dan juga di bidang-bidang akademis. Dan kalau bisa dilihat, program-program yang diajukan ini tadi sudah mencakup keempat bidang tersebut. Jadi kami dapat bilang bahwa ini sangat efektif. Sangat terima kasih. Ingin menanggapi sedikit. Mungkin saya tidak setuju karena kesempatan di bidang yang diminati, kesempatan yang sama sangat penting. Nah, saya melihat begini, banyak sekali SHC dan SHC yang akan dikeluarkan nantinya, seperti mungkin biliar, voli dan sebagainya. Nah, mungkin di sini mungkin memang bisa menampung beberapa peminat yang memang menyukai bidang tersebut. Tetapi apakah ini akan konsisten sampai berjumlah lama? Maksudnya dalam artian begini, misalkan apakah peminatnya ini hanya ada pada saat ini saja? Maksudnya apakah bisa long lasting gitu loh, apa yang Anda bawa gitu? Karena menurut kami kembali kan jadi dari Prastepola itu adalah untuk pendidikan dan edukasi, bukan hanya untuk sekedar misalnya olahraga di luar itu. Nah, apakah SHC yang Anda lakukan ini akan menjadi konsisten dan long lasting nantinya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sepertinya saya merasa kalian sangat aware ya sama program kerja kami. Beliau udah tahu ada pilihan. Jangan-jangan udah di follow lagi Instagramnya.
program tersebut. Kalau misalnya internal assessment-nya kurang bagus, tapi external assessment-nya bagus, program itu akan tetap kita jalankan. Kenapa? Karena berarti yang harus dibenahi dalamnya. Ketika internal assessment-nya bagus nih, tapi external-nya kurang, itu juga masih kita pertimbangkan. Kenapa? Karena mungkin ada masalah-masalah di publikasinya atau di brandingnya. Tapi secara internal ini bagus banget buat nama SB. Nah, sebuah program akan tetap nantinya jika hasil eksternal riset dulu dia itu mengatakan kurang, mengatakan tidak, dan internal assessment pun tidak. Jadi seperti itu, ini bukan untuk program baru sekali lagi. Dan mengenai cara risetnya bagaimana, saya bukan orang riset, tapi saya akan mencari tim tentunya yang kuat dalam hal riset, dan itu akan didiskusikan. Menurut saya nggak bijak kalau saya jawab sekarang, karena saya nggak mau menjawab sesuatu yang saya sendiri nggak punya jawabannya jelas, dan saya bukan master di bidang itu. Terima kasih. Dari kandidat pasangan nomor 2, apakah setuju dengan tujuan dari pasangan kandidat nomor 1 untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh prasemulian dengan mengembangkan dirinya masing-masing di minatnya masing-masing? Saya bisa dibilang setuju karena memang kembali lagi itu memang apa yang dicari prasemulian. Nah tapi begini, saya pengen bertanya, kalau bagaimana cara konkret kalian untuk menimbulkan kesempatan di bidang yang sama untuk semua orang? Karena mengingat saya melihat bahwa sekarang sebenarnya sistemnya udah ada ya, sebenarnya HR juga udah ada di divisinya, mungkin tinggal kita benahi aja HR-nya agar lebih baik lagi sistemnya. Dan yang kedua misalkan kepanitiaan yang sama, misalnya sekarang kan kita tahu dari satu orang aja itu maksimal 3 kepanitiaan misalnya udah ada sistemnya. Jadi menurut saya kalau emang value yang diharapkan dalam memberikan kesempatan yang sama sekarang kan udah ada. Jadi kalau menurut saya yang sekarang udah ada tinggal dibenahin aja gitu kan. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian mempunyai langkah konkret atau langkah yang berbeda dari sekedar HR doang dan dari sekedar satu orang 3 kepanitiaan aja atau gimana? Mungkin terima kasih. Dulu ya. Di sini saya mau mengasumsikan bahwa berarti menurut Miriam kesempatan adalah dalam kepanitiaan. Berdasarkan statement Miriam men-state bahwa kesempatan yang dimiliki oleh semua orang adalah kesempatan dalam kepanitiaan organisasi seluruh. Misalnya kepanitiaan. Iya. Nah, di sini kesempatan yang saya dan Aldo bawa adalah kesempatan bagi seluruh prasemulian untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan passion dan minat bakat mereka. Dan saya tidak akan men-state bahwa seluruh prasemulian memiliki passion yang sama di bidang kepanitiaan dan organisasi. Nah, itu apa yang ingin kami bawa di sini adalah bagaimana caranya agar seluruh prasemulian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan passion mereka, baik itu di dalam kepanitiaan maupun tidak di dalam kepanitiaan. Saya terjelas sedikit menurut tadi saya setuju mungkin yang menjadi kepanitiaan, cuman tadi kenapa Excel menjalankan lebih besar, karena buat kami seorang pemimpin itu seorang harus bisa melihat sebuah organisasi dari segi makro bukan cuma mikro. Tapi kalau anda bertanya di kepanitiaan akan menjawab. Jadi gini, mungkin yang anda katakan tadi benar bahwa semua sudah memiliki sistem yang jelas dan sebagainya, tapi di sini menurut saya kita nggak bicara teori, tapi kita bicara praktek. Oke, memang SR sudah assign gimana cara rekrutmen dan sebagainya, tapi saya nggak tahu anda cukup peka atau tidak benar-benar. Tapi yang saya dengar adalah masih banyak orang-orang yang oke, ini katanya SR bukan open rekrutmen, tapi untuk mereka PD daftar ke situ pun mereka enggak. Kenapa? Karena mereka merasa ini bukan acara gue, padahal mereka mau di situ. Nah, kesempatan yang sama yang kami tekankan buat setiap orang di kepanitiaan bukan dimulai dari ketika mereka mendaftar, tapi gimana caranya agar mereka nggak terintimidasi waktu daftar. Misalkan teman-teman saya misalnya mau daftar, misalkan mau daftar pol, kalau saya sebut biar gampang campur. Kadang ada teman-teman yang pengen daftar, gue pengen jadi panitia pol, tapi waktu mau daftar, enggak, kayaknya nggak bisa, dia kayak gini-gini doang kan bisa masuk pol. Nah, Oke, sorry Aldo, udah habis gitu ya pertanyaan. Kembali lagi tapi kayak gini sih, maksudnya tadi mungkin kayak bilangnya minder kali ya, bisa bilang minder kali ya, misalnya dasar sebenarnya minder. Nah iya, maksudnya gini, maksudnya kan itu kembali lagi ke mental dari orang-orang tersebut kan. Kayak ibaratnya memang oke lah, itu tugas SB itu sendiri untuk bisa mengedukasi sebenarnya mereka supaya bisa dapat, sebenarnya lu bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Betul. Nah, maksud saya yang tadi saya mau tanya itu sebenarnya gimana sih caranya supaya memang kalau kalian mempunyai, saya tanya panitia aja ya, maksudnya bukan saya nggak mau nanya ke bagian yang lain.
seluruh prasmodian, dari seluruh latar belakang, dari seluruh minat dan sebagainya. Jadi ketika orang nanti melihat gini, ketika mereka datang event yang mereka lihat pertama dari persen itu ketuanya, betul. Ketika mereka lihat ketuanya, ketika mereka lihat wakilnya, mereka harus punya percaya dulu kalau namanya orang bisa untuk menerima mereka dari orang nggak berpihak atau nggak condong ke satu atau beberapa golongan saja. Nah jadi yang memang harus kita dididik dari awal dari SD itu sendiri. Berarti internal SD-nya harus diperbaiki. Pandangan orang bahwa kita tuh mereka tuh respect gak sih sama ketua dan wakil ketua ini kan? Yang menurut kalian, apakah leader kalian atau pandangan ras kalian itu sudah cukup baik, sudah cukup apa ya? Cukup untuk kalian didengarkan, dipandang pada mereka. Oke, terima kasih pertanyaannya Tania. Cuma di sini saya mungkin Tania kurang menangkap apa yang saya katakan. Tadi yang kami bilang adalah student podcast kepengurusan, orang-orang yang ada di dalamnya harus bisa dilihat sebagai orang-orang yang merepresentasikan sebuah prasmodian, bukan hanya golongan tertentu saja. Seperti itu, dan ini nggak bisa dimulai dari figur saya. Saya dan Exxon, kenapa saya pilih Exxon sebagai wakil saya? Tentunya karena kami melengkapi dan scoop kami ada di berbagai golongan. Tapi di sini yang kami ingin tonjolkan bukan hanya yang berdua, tapi orang-orang yang nantinya akan menduduki kepengurusan student board. Mereka lah yang harus mewakili segenap prasmodian, bukan mewakili prasmodian golongan tertentu saja. Itu mungkin yang orang kita kembalikan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulan dari kami, pertama kami berterima kasih atas setiap input dan masukan dari pasangan kandidat nomor 22. Ini tentunya akan kami pertimbangkan apabila kami menang untuk SD yang lebih baik. Tapi di sini yang kami ingin state ulang bahwa sebenarnya kami memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu kami yang memberikan kesempatan yang sama buat teman-teman semua untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan passionnya masing-masing. Dan kami berusaha menampilkan itu melalui setiap program kerja yang ada yang seperti telah kami jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Oke, kesimpulan dari kami sebenarnya kami juga cukup setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh kandidat nomor 1. Tetapi di sini kami belum melihat kira-kira tindakan yang apa yang bakal secara konkret yang bakal bisa menjawab
seperti Express itu berjualan di sini. Dan menurut saya ke depan nanti hal itu yang akan dilakukan dengan lebih terintegrasi. Karena ada yang bisnis-bisnis mendaftar dan memiliki semata berjualan di kampus, betul? Nah, dan di sini yang saya lihat Anda tidak tangkap atau mungkin belum tangkap, maaf, adalah bahwa sebenarnya sudah ada lembaga, entah itu program yang memfasilitasi bisnis yang ada ataupun EDC yang memang sudah mengasosiasikan atau menyediakan wadah bagi pasukan untuk berjualan di sini. Dan menurut saya mungkin pasti ketika Anda berpikir seperti ini, Anda akan berpikir ya selama ini ada masalah gitu, sehingga Anda ingin membuat sesuatu yang baru dari SD. Tapi menurut saya pemimpin yang baik itu bukan ketika ada satu masalah di bidang lain Anda bikin program tandingannya. Tapi karena mungkin saya sebagai jabatan yang salah satu misi Anda itu tidak menjalankan ya. Mengapa Anda tidak menyampaikan ke program yang sudah mengadakannya agar program yang buat ini diperbaiki sesuai dengan Anda. Oke. Di sini saya melihat mungkin Aldo kurang nangkep apa yang saya sampaikan ya. Kenapa? Karena kembali lagi memang Biskrat udah ada sarangannya gitu. Kalau misalnya mungkin kayak Extra sekarang jualan gitu kan. Nah maksud saya ini tuh bisnis di luar Biskrat. Nah bisnis di luar Biskrat seperti apa ya? Kita banyak lah kayak kemarin mungkin Mima, mungkin ada Mel, mungkin ada Tuyo, kayak gitu kan bisnis luar Biskrat. Nah sebenarnya kayak bisnis-bisnis gitu juga mereka kan semua gitu loh. Kayak mereka tuh sebenarnya bisa aja tinggal jualan gitu di sini tinggal fasilitasi. Tapi ini masukannya baik untuk bisa membina divisi akan kami impor-impornya tersebut. Nah tapi kan di sini sebenarnya ide kami adalah ingin membuat kayak kira-kira anak Prasmo yang memang punya bisnis di luar Biskrat itu bukan cuma Biskrat doang, karena kalau Biskrat aja udah ada dong, memang udah ada sarangannya. Saya tahu banget di sini tuh udah ada kayak ibaratnya orang tinggal izin sama pasien jualan udah kelar gitu kan. Nah cuma ini kan yang saya ingin bantu adalah memang mahasiswa Prasmo yang punya bisnis di luar Biskrat. Saya asumsikan bahwa Anda benar-benar berkoordinasi dengan APC. Karena begini, saya berizin sangat penting. Dan jujur saya saat ini, saya memiliki bisnis di bidang agroindustri. Dan saya memang ketika saya datang ke Prasmo, saya bisa melakukan perusahaan bisnis yang saya pakai ini. Dan saya diarahkan kepada EDC. Melalui EDC itu, saya dibantu dan saya ditemukan orang yang bisa membantu bisnis saya. Saya juga dari anak bisnis atau dari wakil anak Biskrat. Ini mungkin gini, sebenarnya dari kami tujuannya baik. Saya menangkap bahwa kalian tidak cuma kayak bisnis tapi bisnis luar. Tapi benar-benar sebenarnya bisnis itu sudah ada kalian yang harus ini. Apalagi untuk Prasmo, karena EDC itu nggak cuma dari bisnis doang, tapi harus seluruhnya dari bisnis Prasmo. Nah, mengapa Anda daripada membuat program tandingan seperti itu, karena lebih baik kalau kita bisa berkolaborasi dengan mereka, ataupun kita bisa melakukan pemberdayaan nasional kepada EDC tersebut sehingga dari kedua secara program kita tidak ngomong. Dan menurut saya membuat sebuah program tandingan ketika sebuah program ada yang program itu bukan sebuah kebijakan yang bijak. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana sebuah program yang sudah sempurna ini oleh Student Board sebagai organisasi mahasiswa kita sempurnakan sama-sama melalui bagian dari Student Board gitu. Sebenarnya gini sih, di sini saya datangnya juga pakai kayak misalnya pop-up store itu kan event, jatuhnya event. Sebenarnya SB juga oke, mungkin masukannya sangat baik untuk bisa kerja sama divisi itu harus dilakukan. Nah nantinya sebenarnya kita pengen SB itu supaya ada tindakan nyata SB-nya langsung dulu. Jadi kayak misalnya gini, paling gampang kalau misalkan dia punya bisnis, Excel punya bisa berbisnis. Mungkin Excel butuh sarana penjualan. Mungkin di DC saya tahu memang saya juga punya bisnis jual Prasmo, di DC akan ngurusin haki segala macam itu akan dibantu divisi ya. Cuma gini loh, kita sebagai SB atau sebagai sebuah itu sendiri, sebenarnya kita bisa bikin event itu di sini jualan paling gampang. Kayak sebenarnya ya kayak Express gitu mau jualan misalnya, tapi ini bisnis jual Prasmo gitu kan. Nah sebenarnya oke, mungkin ini bisa jual program tandingan, tapi terima kasih masukannya kembali lagi untuk bisa saya kerjasama dengan divisi. Tapi nantinya sebenarnya apa yang kita pengen di sini adalah supaya kita bisa menjawab mahasiswa
bukan sekedar memberikan edukasi, tapi kita bisa langsung jualan gitu loh. Kayak kemarin yang kayak exhibition gitu sih sistemnya, yang kayak gitu langsung jualan, jadi bisa ada perputaran uang terjadi dalam bisnisnya. Dalam program ini karena masukan program kalian, saya cuma memberikan masukan. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan lagi itu di S-bonding. Saya tahu memang sudah board itu harus kuat, itu jelas. Tapi di sini menurut kami sendiri, karena kita sama-sama mengurus penduduk bukan ini ya. Dan untuk bikin S-bonding yang rencana itu susah ya nggak sih? Kita cuma bikin SDP di awal. Dan menurut saya dengan program kerjaan yang sebanyak ini nantinya, ini akan jadi kendala. Kenapa? Karena timingnya takutnya kurang realistis. Karena kita bisa aja bilang di awal, kita bisa bikin di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Tapi kalau saya sama William sama-sama tahu ya, kita udah jalanin yang namanya tackle tuh kedepannya akan ada distraksinya sedikit-sedikit. Nah, saya usulkan buat kalian, sebenarnya bonding yang baik itu nggak selalu kalian bikin event menurut saya. Tapi seorang ketua dan wakil ketua yang baik adalah gimana dia bisa bikin budaya kerja yang baik sehingga tanpa event bonding yang terlalu sering, seperti misalnya SDP di awal sudah cukup, itu bonding sudah terjadi sebenarnya. Dan itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan secara khusus. Terima kasih. Jadi tadi saya ini makanya kultur ya, kultur kerja berarti. Nah, mungkin di sini juga ruang Nexo kurang apa ya, maksudnya di sini kan kembali lagi saya dan Tania menangkap kultur kreatif dan profesional. Nah, maksudnya kreatif dan profesional itu apa? Maksudnya tetap berpikir kreatif, kita butuh justru orang-orang yang memang berpikir secara santai dong, yang dari dalam tekanan, tapi tetap profesional. Dengan itu makanya di sini sebenarnya saya dan Tania itu sangat ingin membangun kultur SD yang sebenarnya jujur aja peran. Kita tahu itu penting kan ya, maksudnya. Nah, sebenarnya mungkin ini mungkin Aldo Excel belum nangkap. Sebenarnya di sini saya dan Tania itu sangat ingin membangun SK itu menjadi sebuah kultur yang fun dari SK internal itu sendiri. Makanya saya dan Tania di sini sangat percaya bahwa SK internal itu harus kuat dengan cara kultur kerja yang baik. Nah, kalau gimana cara bisa kita memilih waktu yang pas? Gampang itu, maksudnya gini aja, kayak bikin aja tinggal kita bikin yang non formal. Tiap weekend misalnya kita makan di mana segampang itu. Nah, sisanya nanti otomatis pasti tetap butuh personal coach dong, yang kayak maksudnya Aldo dan Excel bilang, itu personal coach juga harus kita lakukan dari misalnya kami itu tetap pasti akan kita lakukan selain sebelumnya. Saya di sini menanggapi kalian SKC Gosipuma. Saya tolong menjelaskan bahwa SKC Gosipuma ini di dalam konteks kalian tuh SKC apa aja ya? Karena saya rasa saya belum pernah yang main futsal di mall. Apakah kalian mau SKC Gosipuma itu hanya konten skill atau apa saja dalam bentuk seperti apa? Tidak ada dilakukan di mall. Mungkin kemarin udah mulai dari divisi S1 Gosipuma itu divisi apa skill. Sudah jelas. Kemarin sudah ada kan kita ada di juga. Di situ kan kita udah jelas banget. Di situ S1 Gosipuma itu kita masukin di divisi apa skill. Jadi memang maksudnya sih main futsal itu nggak bisa ya. Jadi memang kita yang akan kita bikin adalah apa skill itu doang sih. Saya nggak mau main futsal, mau main basket di bawah bisa. Nah, sebenarnya ini program bagus banget. Jujur, ini mau izin ya, kalau misalnya kita menang, bahkan ini kita pengen ada juga sebenarnya, ini bagus. Cuman buat saya mungkin ada satu hal yang perlu diperhatikan, ini lebih ke masukan bukan kritik. Kita bicara peluang itu berarti kita lempar semua ke pasar ya, nggak sih? Kita lempar semua keluar. Masukan dari saya adalah sebelum kita melaksanakan itu akan lebih baik kualitas yang ada dari setiap SHCB itu diperkuat lagi. Saya sangat setuju kalau misalnya SHCB kita sudah punya nama. Kalau di SHCB kita punya Luminous, di situ ada vokalisnya, ada sering tampil di mana-mana. Terus suara kita memang udah keluar dan sebagainya macamnya. Cuman menurut saya untuk program yang sebagus program Anda ini belum cukup. Yang kita punya sekarang belum cukup. Dan saran saya kalau memang Anda menang nantinya dan Anda menjalankan, diperkuat dulu di dalam SHC-nya. Diperkuat dulu gimana biar istilahnya nanti SHCB bukan cuma punya Luminous. Karena kedepannya ini akan besar kan. Ya, jadi saran saya lebih baik di periode Anda atau di setengah periode Anda itu dihabiskan untuk memperkuat dulu, bukan langsung menentukan mereka ke terima kasih.
menginspirasi dalam artian apa? Oleh karena itu kita bikin program yang baru. Program yang baru ini kita bikin memang terima kasih juga sebelumnya atas masukan dari Aldo dan Excel, sangat baik. Nanti akan saya pertimbangkan kalau saya menang. Nah, sebenarnya kita bikin di sini ada program baru dan menyangkut wadah dan inspirasi tersebut. Wadahnya itu sekali lagi saya tetapkan di pop-up store, di Jarum Komunikasi dan Esensi Festival. Di sini kita ingin supaya dari segi bisnis, seni dan juga dari segi komunikasi semua lancar. Dan yang terakhir, kita berharap bahwa SD ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh kelas kuliah dengan cara internal improvement itu sendiri. Oleh karena itu, kalau memang kalian ingin SD itu menjadi yang sangat baik dan sangat kuat, maka pilih nomor 2. Terima kasih. Internal dulu internal. Aku mau senang internal Kesimpulan dari saya seperti ini, saya sangat mengapresiasi setiap tujuan yang baik yang dilakukan oleh William Morgan. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan ulang, karena untuk memimpin organisasi student board itu kita butuh hati yang besar dan jiwa yang besar untuk menjadikan student board sebagai organisasi yang egois, yang berdiri sendiri. Dan seorang pemimpin dia harus bisa membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang ada di kampus. Dan menurut saya itu yang tidak atau mungkin belum dilakukan oleh William dan Ania, dan kedepannya kalau memang kalian yang menang, saya berharap itu dipertimbangkan. Lalu poin yang kedua, dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami tadi, saya ingin menekankan lagi bahwa seorang pemimpin apalagi di level SB adalah seorang bisa melihat sesuatu dalam hal yang secara makro. Jadi kita harus bisa melihat SB secara helikopter, bukan hanya ada melihat seperti tadi masalah kesempatan dan lain-lain. Kita nggak bisa bicara tentang satu hal saja, karena nggak di dunia ini ataupun di SB nggak ada sekolah yang berdiri sendiri dan semuanya terkait dengan hal-hal lain. Jadi yang mungkin saran saya kepada kalian adalah belajar untuk melihat SB ini dari helikopter dan melihat ini sebagai sebuah organisasi yang besar di mana untuk melakukan sesuatu yang butuh sinergi dengan pihak lainnya. Sekian, terima kasih. Pilih nomor 1. Saya dan Aldo itu berbeda karena saya melihat Aldo itu sebagai figur orang yang memang duduk dalam artian apa, dan saya melihat saya sendiri, saya melihat SB sebagai orang yang berjalan. Gimana tuh maksudnya? Saya juga bingung komunikasi mungkin. Maksudnya gini. Kalau saya melihat gini, seorang pemimpin itu bukan seorang pemimpin yang traditional leadership, bukan yang memang mereka mempunyai visi dan konsep yang bagus segala macamnya. Nah, tetapi di sini saya bisa bilang sendiri bahwa saya sebagai orang yang bisa membuat orang-orang kreatif bekerja gitu. Bukan, saya juga dia saya nggak kreatif di sini. Tapi seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang bisa memfasilitasi dan mewadahi mereka kira-kira ide-ide apa sih yang bakal mereka punya, ide-ide apa yang mereka punya, dan menurut saya itu yang akan saya punya. Di sini saya lebih mendengarkan dan juga sangat saya lebih turun ke lapangan sih kalau bisa dibilang. Kalau itu saya lihat. Terima kasih. Tania itu orangnya lebih ke ngelakuin langsung dibanding mengumbar ide. Berarti Excel kebalikannya ya, berarti Excel lebih mengumbar ide daripada aksinya. Terus yang bilang berarti Aldo itu orangnya lebih ke konsep sementara tidak menjalankan. Menurut William itu orangnya lebih membuka kesempatan orang-orang untuk menjadi kreatif dan melakukan langsung ke lapangan. Berarti Aldo nggak kayak gitu ya? Oke, tidak diberikan waktu memberikan tanggapan. Lanjut ke Aldo dan Excel. Oke.
Kalau menurut saya, ini benar-benar menurut saya ada satu kelebihan yang selalu saya sengaja saya miliki, yaitu satu ketulusan. Saya yakin di sini sahabat-sahabat saya dari tim sukses maupun yang tidak dari tim sukses tahu bahwa saya di sini pure motif saya adalah saya ingin menghargai opportunity teman saya itu pure di sini, dan salah satu sifat yang saya miliki saya sangat banggakan adalah saya selalu bisa mendengar, saya selalu bisa mendengar karena understanding is our friend. Oke, sekarang saya ya. Buat saya seorang pemimpin yang baik itu seorang yang tahu apa yang mau dia lakukan. Karena kalau seorang pemimpin, karena mungkin tadi William saya hanya strategik, saya seorang yang strategik. Dan menurut saya seorang ketua SB adalah orang yang harus strategik. Kenapa? Kalau dia sendiri nggak tahu apa yang SB-nya mau lakukan, gimana dia bisa mendrive orang-orang kreatif tadi untuk melakukan sesuatu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai saya orang strategik, tapi saya sedang sangat belajar untuk turun ke lapangan. Dan mungkin teman-teman di sini yang pernah berada di kepanitiaan yang sama di saya dan William, kalian akan tahu mana yang lebih turun ketika kalian pernah merasakan untuk bekerja bersama saya dan William. Lalu yang saya lebih memiliki daripada William, yang tadi saya bilang bahwa seorang pemimpin harus bisa melihat SB dari helikopter. Kita harus bisa melihat sesuatu dari jalan-jalan yang besar dan tidak berpikir secara minor. Karena nantinya anggota-anggota kita yang berpikir secara minor, tapi kita akan berpikir SB secara global. Dan satu lagi, saya adalah orang yang bisa memimpin para pemimpin nantinya. Terima kasih. Ini nomor 1. Oke, berarti menurut Axel, Tania itu orangnya nggak bisa mendengarkan, dan menurut Aldo, William itu orangnya bukan strategic leader gitu ya. Oke, terima kasih untuk kedua pasangan kandidat atas semua tim sesnya. Oke, Raffi mau nanya apa? Gue dapet dari forum gitu. Di sini saya ingin lihat sebenarnya cara kalian itu dalam jalan ID. Jadi kalau kalian menu di McDonald, kalian itu apa? Menu apa alasannya? Katanya bisa bikin gitu. Pengalamannya. Apa? Assalamualaikum. Penting aja terserah di sebelah ini gimana? Penting aja boleh. Menu pak terserah pokoknya kalian itu apa tuh? Yang dinamakan dengan Eki kalian itu apa? Dan kenapa kalian pilih itu? Ini biar kalian pilih itu. Ini biar salah dia bingung ingin masih bingung milih siapa? Coba tahu dengan jawaban ini bisa tahu milih siapa dengan cara mereka mempercobakan dirinya masing-masing. Terima kasih. Thank you Raffi, pertanyaannya mungkin boleh langsung dijawab sama masing-masing kandidat. Kebetulan saya suka McD, Raffi, kamu tahu banget. Di sini saya dan Tania mengidentifikasikan saya dan Tania sebagai Happy Meal. Kenapa? Karena saya lihat kalau chicken McD 2 itu ayamnya 2 kebanyakan gitu kan, bakal jadi kenyang. Di sini saya dan Tania mengidentifikasikan saya dan Tania sebagai Happy Meal, pas, jelas, dan juga memang dirasakan